Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, khususnya para pengawas, kepala sekolah, guru, juga para peserta didik dan orang tua atau wali peserta didik. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saat ini kita masih bisa bertemu kembali melalui channel Dalyana Berbagi ini. Channel yang membagikan berbagai pengetahuan, ilmu, dan informasi terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. Nah, untuk kali ini perkenankan saya akan membagikan satu model pelaksanaan pembelajaran pada saat tatap muka terbatas atau yang disingkat dengan PTMT. Bagaimana kita tahu, kita maklum, saat ini di beberapa sekolah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu 50% peserta didik belajar tatap muka di kelas, di sekolah dengan langsung ketemu guru dan teman-temannya. Sedang 50% yang lain masih belajar dari rumah. Ingat, belajar dari rumah, bukan libur, ya. Hal ini perlu saya sampaikan, mengingat masih banyak yang bertanya-tanya, baik itu para pengawas, kepala sekolah, guru, dan juga orang tua wali, peserta didik, karena adanya berbagai perbedaan antara sekolah yang satu dengan yang lain dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Nah, tentu saja memang tidak harus sama antara sekolah yang satu dengan yang lain, tapi setidaknya pelaksanaannya itu dilaksanakan dengan benar, tidak dilaksanakan dengan cara yang salah. Meskipun ada juga beberapa sekolah karena pemerintah daerah memang belum mengizinkan, sehingga belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share screen materi yang sudah kami siapkan. Jadi, sekali lagi, ini adalah model pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Ini ada beberapa gambar ya. Kiranya bisa menolong Bapak Ibu bagaimana memang antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu tidaklah sama, tidak jadi masalah. Oleh karena itu materi ini perlu diketahui baik oleh para pengawas, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua atau wali peserta didik. Apa itu yang dimaksud dengan ini biodata saya? Silakan kalau ada yang menginginkan, ada yang mau telepon atau mau WA, ini nomor saya, yang terakhir saja yang pakai WA. Ya. Kalau yang pertama, kedua ini tidak bisa WA, tapi insya Allah semuanya bisa ditelepon, bisa di SMS, bahkan bisa di miss call. Meskipun miss call tanda tak mampu. Oke. Ya. Apa yang dimaksud atau bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas atau yang disingkat dengan PTMT itu? Nah, yaitu cara belajar di mana belajarnya itu secara bergiliran antara kelompok siswa yang satu dengan kelompok siswa yang lain. Jadi menjadi dua kelompok siswa, yaitu 50% kelompok siswa belajar langsung melalui tatap muka bersama guru di kelas atau di sekolah. Dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19 dengan ketat. Sedangkan yang 50% lainnya yang tidak belajar di kelas itu belajar dari rumah atau yang disingkat dengan istilah BDR, belajar dari rumah. Ingat,
yang 50% tidak belajar tatap muka itu bukan libur. Libur itu hanya kalau tanggalnya merah. Itu tidak 50% yang libur, 100% libur. Tapi ingat, 50% siswa belajar di kelas bersama guru, bersama teman-temannya. Sedangkan yang 50%, setengahnya atau separuhnya, itu belajar, tapi belajarnya dari rumah, tidak libur. Jadi kalau ada 40 siswa, 36 siswa, berarti yang 18 siswa belajar di kelas tatap muka dengan guru, yang 18 siswa itu belajar dari rumah. Belajar dari rumah itu apakah menggunakan HP, menggunakan laptop, atau dengan cara yang lain, nanti akan kita bahas. Nah, jadi dilaksanakan bergiliran, bisa 3 hari per minggu atau 2 hari per minggu, sesuai kesepakatan antara pihak sekolah, Pemda, dan orang tua atau wali siswa atau wali peserta didik. Jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, pastikan bahwa para siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka di kelas itu adalah para siswa yang memang sudah mendapatkan izin dari orang tua atau walinya. Jangan nanti kalau ada terjadi apa-apa, Bapak Ibu disalahkan karena orang tua tidak mengizinkan. Langkah bagusnya izin itu tertulis sehingga orang tua tidak bisa ngelak kalau mengizinkan. Sehingga kalau terjadi sesuatu, nah ini buktinya ada izinnya. Tapi kalau tidak tertulis izinnya itu nanti bisa menyangkal orang tua. Kan kasihan Bapak Ibu sudah capek-capek ngajar masih disalahkan. Bagaimana bagi sekolah kecil? Artinya sekolah yang jumlah siswanya per kelas itu kurang dari 20. Sehingga masuk tidak 50% pun masuk semuanya itu tetap memungkinkan jarak tempat duduk antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu bisa diatur jaraknya itu minimal 1,5 atau 1,5 meter. Tentu itu tidak harus separuh-separuh, dapat dilaksanakan 100% siswa belajar tatap muka di kelas. Karena kan 50% itu supaya jarak tempat duduk antara siswa yang satu dengan yang lainnya itu bisa diatur kejarangan tempat duduk itu sekurang-kurangnya 1,5 meter. Nah kalau jumlah siswanya hanya 18 atau 16 atau mungkin 10 lah, tidak perlu separuh-separuh, bisa semuanya masuk karena jaraknya tetap bisa diatur, jarak tempat duduknya bisa diatur 1,5 meter minimal sehingga tetap memperhatikan protokol kesehatan terkait COVID-19. Jelas kiranya nih Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian bagaimana model pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan? Model pelaksanaan pembelajarannya kiranya bisa dipilih 4 alternatif. 5 alternatif. Alternatif yang pertama ini kiranya yang paling ideal ini, yang paling bagus ya seperti ini misalnya ya kan. Bagaimana itu? Nih. Yaitu belajar secara bersamaan. Yang pembelajaran tatap muka di kelas yang 50% di kelas itu belajar di kelas dengan guru. Belajar seperti biasa dengan guru, hanya mungkin durasi waktunya mungkin lebih pendek dari biasanya. Dan yang belajar dari rumah atau BDR itu dilaksanakan dengan daring sinkronus atau siaran langsung. Baik melalui aplikasi Zoom, Google Meet, Webex, atau MS Team atau aplikasi yang lain. Sehingga siswa yang tatap muka di kelas dengan yang di rumah itu bareng-bareng belajar. Yang belajar di kelas bisa melihat teman-temannya di rumah, yang belajar di rumah pun bisa melihat temannya, bisa melihat gurunya di ngajar di kelas. Nah, ini
Sehingga nanti setelah itu mereka mengerjakan tugas-tugas yang sama. Mungkin tatap mukanya kan tidak lama seperti kalau tatap muka normal. Nanti setelah itu misalnya mengerjakan tugas, ya tugasnya bisa dikerjakan secara daring asinkronus. Ya. Misalnya dengan Google Classroom atau Microsoft Teams atau mungkin dengan WA Group. Jadi sekali lagi model yang pertama itu belajar bareng-bareng. Jadi yang di rumah bisa melihat gurunya ngajar di kelas, bisa melihat temannya belajar di kelas, yang di kelas pun bisa melihat temannya. Bisa mungkin, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari guru, mereka memiliki kesempatan yang sama, bergilir. Ayo siapa yang di rumah mau jawab? Atau yang di kelas Zoom mau jawab siapa? Kemudian yang di kelas, kalau yang di kelas saya kira tidak bermasalah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru, kedua-duanya bisa jawab, diberi kesempatan untuk menjawab. Nah, tentu ini ya, kalau ada di kelas, tiap kelas berarti harus ada fasilitas untuk melaksanakan itu. Gurunya harus bisa melaksanakan itu menggunakan aplikasi-aplikasi atau perangkat tersebut. Nah, kalau semuanya mengandalkan operator, kalau kelasnya ada, taruhlah kelasnya ada 18 kelas, operatornya setengah mati. Nah, oleh karena itu perlu guru-gurunya dilatih untuk itu. Jadi, jadi itu tadi, maaf, ini kok cara yang ketiga. Nah, sedangkan cara yang kedua, jadi kalau tadi cara yang pertama tadi memang kalau bisa seperti itu ya bagus sekali ya, artinya bisa belajar bareng. Nah, cara yang kedua, tadi ya, cara yang kedua itu belajarnya bergantian. Artinya bagaimana? Yang pembelajaran tatap muka yang di kelas ya belajar langsung bersama dengan guru. Nah, pada saat belajar itu direkam dengan handycam atau mungkin dengan HP, kurang-kurangnya dengan HP. Nah, hasil rekaman itu nanti dikirim ke 50% siswa yang belajar dari rumah. Baik dikirim melalui Google Classroom, saya singkat GCR, atau melalui WA Group, atau melalui Microsoft Teams atau Class Team, apa aplikasi daring asinkronusnya yang disepakati dipakai bersama apa. Kalau WA Group ya lewat WA Group. Nah, jadi sekali lagi model pelaksanaan yang kedua itu belajarnya gantian. Jadi ketika siswa yang di kelas belajar langsung dengan guru, mungkin siswa yang di rumah belum belajar. Nah, nanti hasil pembelajaran di kelas bersama guru tadi direkam, apakah pakai handycam atau pakai HP, hasil rekamannya itu nanti dikirim ke siswa yang belajar di rumah atau belajar dari rumah, apakah lewat Google Classroom atau lewat WA Group atau lewat aplikasi pembelajaran daring yang lain, daring asinkronus yang lain. Nah, selanjutnya kedua-duanya mengerjakan tugas yang sama, baik itu yang PTM, pembelajaran tatap muka di kelas, maupun yang belajar dari rumah. Tugas-tugasnya bisa dikirim lewat apakah Google Classroom atau WA Group atau Microsoft Teams atau aplikasi daring asinkronus yang lain. Nih ya, jadi cara yang model atau strategi cara yang kedua. Yang ketiga itu belajarnya juga bergantian. Bedanya dengan yang kedua tadi, kalau yang kedua tadi rekaman, nah kalau yang kedua itu tidak rekaman. Jadi yang
pembelajaran tatap muka, 50% tadi belajar di kelas bersama dengan guru, dan yang BDR atau belajar dari rumah, itu daring dengan daring asinkronus, apakah nanti melalui video, atau PowerPoint, atau modul, atau buku, yang oleh guru itu diambil dari penyedia konten pembelajaran, apakah rumah belajar, ataukah YouTube, atau guru berbagi, atau yang lain, atau mungkin dibuat oleh guru sendiri. Nah, kemudian dikirim melalui apakah Google Classroom, atau WA Group, atau Microsoft Teams yang dipakai pembelajaran tidak langsung apa. Nah, selanjutnya nanti dilanjutkan keduanya, baik yang pertemuan tatap muka di kelas maupun yang belajar dari rumah, mengerjakan tugas yang sama melalui daring asinkronus. Nah, dari tugas yang sudah diberikan tadi, apakah melalui Google Classroom, atau WA Group, atau Microsoft Teams, atau aplikasi yang lain untuk pembelajaran tidak langsungnya. Pembelajaran daring tidak langsung. Nah, alternatif yang keempat, jadi 4 alternatif bukan 5, mohon maaf ya. Alternatif yang keempat itu belajarnya juga bergantian. Yang pembelajaran tatap muka belajar di kelas dengan guru, sedangkan yang belajar dari rumah itu belajar secara offline, tidak online. Ini bagi sekolah-sekolah yang tidak ada jaringan kan nggak mungkin belajar online. Jadi ini kombinasi belajar tatap muka terbatas dengan belajar offline. Belajar offline lewat apa? Ya lewat mungkin modul atau buku atau tugas-tugas yang oleh guru itu diambil. Bisa diambil dari penyedia konten pembelajaran, misalnya dari rumah belajar atau dari guru berbagi, atau mungkin dibuat oleh guru sendiri. Nah, kemudian buku, modul, atau tugas-tugas tadi diambil oleh perwakilan siswa yang belajar dari rumah. Karena ada perwakilan di kelompok-kelompok belajar tertentu, itu ada yang mewakili ngambil supaya tidak semuanya datang ke sekolah. Atau mungkin dititipkan kepada para siswa yang belajar tatap muka di kelas. Selanjutnya, keduanya baik PTM maupun yang BDR mengerjakan tugas yang sama secara offline karena tidak ada jaringan. Ini untuk yang tidak ada jaringan. Jadi mudahnya alternatif pertama tadi kombinasi pembelajaran tatap muka dengan daring langsung. Bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan misalnya Zoom Cloud Meeting, atau mungkin Webex, atau mungkin Meeting Team, sehingga bisa belajar langsung bareng-bareng. Kemudian alternatif kedua itu kombinasi pembelajaran tatap muka terbatas di kelas dengan daring tidak langsung. Jadi daring tidak langsung dari mana? Dari hasil rekaman pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di kelas tadi. Sedangkan alternatif ketiga bergantian juga, yang PTM di kelas, tapi yang di rumah tidak melalui rekaman, tapi melalui materi yang disiapkan oleh guru, apakah video atau PowerPoint atau modul atau buku. Nah, itu yang dikirim melalui aplikasi daring tidak langsung, apakah Google Classroom atau WA Group atau mungkin Microsoft Teams atau yang lain. Itu yang ketiga. Sedangkan alternatif yang keempat, karena ini untuk daerah yang tidak ada jaringan, jadi kombinasinya itu pertemuan tatap muka terbatas 50% di kelas, kemudian yang 50% belajarnya offline, belajarnya di rumah tapi tidak daring, tidak online tapi offline. Belajar dari mana? Ya lewat modul, lewat buku, atau lewat tugas-tugas yang disiapkan oleh guru.
Caranya bagaimana bisa perwakilan siswa yang berdekatan itu mengambil salah satu tugas-tugas itu ke sekolah atau bisa dititipkan kepada siswa yang belajar tatap muka di kelas. Kiranya jelas ini ada 4 alternatif yang bisa dilaksanakan. Nah, pilih yang mana tergantung kesiapan baik sekolah, sarana prasarana di sekolah, kemampuan guru menggunakan TIK, juga fasilitas yang ada pada orang tua dan siswa. Meskipun gurunya bisa menggunakan alternatif pertama tadi, tapi kalau fasilitas siswa tidak mendukung ke arah sana, ya tidak bisa juga. Gurunya bisa menggunakan langsung tadi, tapi jaringan tidak ada. Kan mau tidak mau harus melalui pilih alternatif yang D atau yang keempat. Tidak ada jaringan. Jadi sangat tergantung dari kesiapan sekolah, orang tua, siswa, dan gurunya. Baik terkait dengan sarana prasarana TIK-nya maupun kemampuan mengoperasikan TIK-nya. Ya. Yang salah atau yang tidak pas ini alternatif kelima. Ada juga yang melaksanakan begini. Nah, alternatif kelima ini tidak bisa, harusnya tidak dipilih karena ini tidak benar, ini salah. Bagaimana itulah ini? Belajarnya gantian. Yang 50% pembelajaran tatap muka di kelas dengan guru, sedangkan yang 50% diliburkan, tidak belajar baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ini yang salah. Jadi bukan libur, tetap belajar tapi belajar dari rumah. Yang dipelajari apa? Ya materi yang sama, baik materi yang dipelajari di sekolah maupun di rumah itu sama. Jadi kalau yang 50% di kelas belajar taruhlah matematika tentang penjumlahan, yang di rumah juga belajar penjumlahan. Bukan sekarang belajar penjumlahan, baru besok belajar lagi penjumlahan, tapi untuk 50% yang kemarin tidak masuk, ini tidak benar. Jadi tidak libur. Ya. Jadi ini jangan dipilih alternatif yang kelima ini. Silakan pilih alternatif A, B, C, atau D. Jelas kiranya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan terkait dengan penetapan atau pemilihan model dan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Ini penting ya. Jadi apa yang mau digunakan, mau diterapkan itu apa yang harus dilakukan duluan. Nah, apalagi kalau mau melaksanakan PTMT ya itu yang pertama. Nah ini baik kepala sekolah, guru, juga orang tua, ya, siswa perlu pelajari, patuhi, dan laksanakan isi dari buku saku tentang panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sudah ada itu sarana prasarana apa yang harus ada di sekolah, kepala sekolah harus ngapain, dan seterusnya silakan. Atau nanti kalau ada waktu bisa saya sampaikan juga melalui video di YouTube ini. Tapi untuk sementara tidak saya sampaikan dulu ya. Ditolong terutama Bapak Kepala Sekolah dan guru ini harus mempelajari ini. Supaya tidak salah-salah ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, terkait dengan pemilihan PTMT ini ya, lakukan dialog atau musyawarah dengan orang tua, wali siswa, dan pihak terkait. Nih, jadi pastikan ketika mau melaksanakan tatap muka itu harus sudah ada izin dari Pemda, mungkin melalui Dinas Pendidikan. Kalau yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tapi kalau yang provinsi, ya provinsi. Jadi lakukan dialog musyawarah dengan orang tua, wali siswa, dan pihak terkait, terutama terkait dengan izin pelaksanaan tatap muka, meskipun terbatas. Nah, lakukan pendataan kepemilikan sarana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau
yang dimiliki baik oleh sekolah, guru, dan siswa atau orang tua siswa. Karena dengan ini maka bisa ditentukan alternatif mana yang bisa dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Jadi tidak masalah antara sekolah yang satu dengan yang lain berbeda lah, karena memang hasil pendataannya berbeda. Juga lakukan pendataan kemampuan IT guru. Nah, guru-gurunya sudah mampu IT apa saja. Nah, kalau memang belum mampu ya tolong tingkatkan kemampuan IT dan pengelolaan kelas, misalnya LMS, Learning Management System, apakah Google Classroom atau Microsoft Teams misalnya. Kalau perlu dilatih guru-gurunya supaya mampu ke arah ini. Boleh gunakan dana BOS untuk melatih teman-teman guru untuk melaksanakan, menunjang kelancaran efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas, terutama yang pembelajaran jarak jauh menggunakan IT. Kemudian yang kelima, tentukan model PTMT apa yang memungkinkan dan dapat dilakukan para guru dan dapat melayani seluruh siswa. Nah, kalau bisa ya biayanya itu terjangkau atau murah. Meski harus dilakukan dengan cara yang berbeda antara beberapa kelompok siswa. Jadi bisa dikelompokkan siswa yang memang tidak ada jaringan ya harus dilayani offline. Nah, berarti alternatif yang keempat tadi. Tapi yang bisa dilayani online ya berarti bisa alternatif pertama atau mungkin kedua. Atau mungkin ketiga. Jadi tidak jadi masalah berbeda itu karena perbedaan sarana prasarana yang dimiliki oleh siswa, termasuk di dalamnya adalah orang tua siswa. Jelas ya? Keenam, lakukan penjadwalan sedemikian rupa sehingga para siswa tidak terlalu banyak tugas dari para guru mata pelajaran kalau di jenjang SMP ke atasnya. Kalau jenjang SD ya mungkin tidak terlalu masalah karena yang mengatur tugas kan gurunya sendiri, guru kelasnya. Jangan sampai nanti masing-masing guru mapel itu mempertahankan egonya masing-masing. Wah, kasihan siswa kalau tugasnya banyak-banyak, susah-susah lagi secara bersamaan. Tentu ini juga tetap mempertimbangkan struktur kurikulum yang berlaku. Jadi kalau misalnya di struktur kurikulum itu jamnya 5 jam, wajar lah kalau tugasnya lebih banyak daripada yang mata pelajaran yang per minggu hanya 2 jam atau 3 jam. Jadi jangan kebalik, yang 5 jam per minggu aja tugasnya sedikit, malah yang 2 jam per minggu tugasnya banyak-banyak, itu ya gimana gitu loh. Yang ketujuh, kepala sekolah dan pengawas tolong agar melakukan monitoring dan evaluasi dan supervisi pelaksanaan PTMT dan pelaksanaan belajar dari rumah. Dan jangan sekedar itu, juga dianalisis hasilnya dan ditindaklanjuti hasil supervisi, monitoring, dan evaluasi itu sebagaimana mestinya agar pembelajaran PTMT dan pembelajaran dari rumah itu berjalan efektif dan efisien, termasuk memonitoring dan mengevaluasi bagaimana sarana prasarana terkait dengan dan pelaksanaan terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ada di sekolah. Jangan lengah, jangan sampai membahayakan baik siswa, guru maupun tenaga kependidikan lainnya. Karena dengan begitu juga akan membahayakan orang tua dan masyarakat keseluruhan kalau sampai lengah dalam hal protokol kesehatan terkait COVID-19. Jadi jangan segan-segan melakukan monitoring dan evaluasi
supervisi, khususnya yang kepala sekolah dan pengawas, karena memang itu tugas yang harus dilaksanakan. Apalagi disinyalir rencana PTMT dulu kan Juni, Juli. Ternyata karena kondisi COVID masih belum melandai, sehingga baru ada yang dilaksanakan sekitar bulan Januari yang lalu. Kok bulan Januari? Bulan Desember yang lalu. Bahkan ada yang baru akan melaksanakan nanti bulan Januari. Nah, maka cek dulu sarana prasarana terkait COVID-19. Karena bisa jadi 6 bulan tidak dipakai, tidak pernah tersentuh ya. Tempat cuci tangan pakai sabun, jadi sudah banyak yang rusak itu ya. Nah, itu tolong diperbaiki dulu. Nah, kemudian jangan lupa lakukan refleksi secara berkala bersama-sama antara kepala sekolah, pengawas, guru, dan jika memungkinkan dengan orang tua siswa terhadap proses dan hasil pelaksanaan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, dan pembelajaran dari rumah. Karena kan separuh PTMT, separuh dari rumah. Orang tua perlu dimintai masukan-masukannya bagaimana putra-putrinya belajar di rumah itu. Juga dari guru-gurunya mungkin ada kendala apa, sehingga mungkin nanti bisa diselesaikan masalah-masalah yang timbul, diselesaikan tanpa masalah pegadaian. Nah, kiranya itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah, para orang tua terkait dengan model pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang bisa dipilih untuk dilaksanakan di sekolah masing-masing, tentu dengan mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan sarana prasarana untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas maupun pembelajaran jarak jauhnya. Karena di dalam PTMT itu masih 50% belajar langsung tatap muka di kelas, yang 50% masih menjalani pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh itu bisa online, bisa offline. Nah, kalau udah ada jaringan kan tidak mungkin online. Online itu pun bisa langsung, bisa tidak langsung. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan mungkin kesalahan. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.